Alhamdulillah, sekarang ada program Haji Furoda mulai harga 17.500 US dollar dan juga 25.500 US dollar untuk 27 hari program Haji Furoda. Down payment mulai 10.000 US dollar. Segera daftarkan diri kalian sekarang, booking sekarang. Down paymentnya hanya 10.000 US dollar. Cepat, seat terbatas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita masih ngebahas tentang Jokowi mantan presiden yang paling pokoknya paling apa ya, jawab sendiri pakai komentar. Oke, nah, kali ini ada satu podcastnya Bang Akbar Faisal itu ngebahas tentang Jokowi ini yang mengkriminalisasi Anies, kata Hasto sekjen PDIP. Dah, gue mah PDIP sama Jokowi sama aja buat gue sih. Nih kita dengerin dulu deh Hasto ngomong apa. Karena memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Jadi di sini Hasto mulai ngomong nih tentang kekuasaan hukum. Ya, kita rakyat udah tahu. Lu dulu kemana itu aja Hasto? Lu dulu kemana? Lu begini karena lu nggak menikmati itu kan. Waktu lu menikmati diem aja lu. Sama aja lu pade. Sekarang baru. Dan kalian PDIP masih sempat sebetulnya ngelengserin Jokowi. Waktu kalian di DPR RI itu masih banyak, tapi mana? Udahlah, stop gimmick-gimmick deh, gitu ya. Stop gimmick-gimmick musuhan sama Jokowi. Kalian sekarang mau ngerjain rakyat loh. Enggak lah, kalau buat gue nih ya, buat gue. Nih begini nih gimmick. Seolah-olah dia ngejelekin Jokowi. Padahal mana? Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Dan KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Sungai Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara itu. Ini nyebut Partai Coklat polisi ya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar buat gue. Dia ini sekarang ini baru ngomong gitu. Mereka ini, Hasto ini, PDIP ini, Megawati ini, itu selama hampir 10 tahun menikmati kekuasaannya Jokowi. Hampir 10 tahun ya. Menikmati kekuasaan Jokowi, sekarang baru bicara. Lu Hasto, kemana aja lu? Lu kemana aja? Sekarang baru ngomong. Ini buat gue ini mah gimmick. So-soan. Enggak lah, gue nggak percaya. Buat gue ya PDIP ya Jokowi lah. Kan PDIP yang bawa Jokowi ini kan yang bawa Jokowi ke pentas politik ini kan PDIP, dari mulai Solo, Jakarta sampai jadi presiden kan PDIP. Megawati sampai nangis, Jokowi sampai kurus mikirin, sama aja.
Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Sama sih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Ini sampai bongkar bahwasanya otak kriminalisasi Anies itu Jokowi lah. Aniesnya sendiri sekarang gabung PDIP supaya Anies ada alasan gitu. Udah. Nah ini buat kalian yang masih bertanya-tanya nih, Jokowi sama PDIP nih. Nah ini jawaban dari gue itu untuk Pilkada Jakarta ini nih, sedikit jawaban gue. Ya, Anies di PDIP. Yang konon katanya dulu PDIP itu paling membenci Anies. Sekarang PDIP bela Anies gitu. Aduh, Aniesnya sendiri begitu. Aniesnya sendiri mengambil sikap yang begitu. Mestinya politik ini guys, politik kita rakyat lagi yang mau dikadalin ya. Nih lagi. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sekarang bilang itu perintah Pak Jokowi secara langsung supaya Anies ada alasan untuk dukung PDIP gitu. Udahlah Hasto. Lu nih yang nangis apa? Oh ya Hasto, nih ya. Nih orang kalian yang angkat. Kalian yang bawa mulai Solo, Jakarta sampai jadi presiden. Sekarang kalian bongkar kebusukan. Halah. Mestinya kalian ikut bertanggung jawab dong. Dan sekali lagi guys, gue kenapa nggak percaya PDIP? Mereka PDIP itu bisa melengsarkan Jokowi. Waktu kemarin belum pemilu, ya bisa itu. Pakai hak angket juga bisa. Tapi mana dilakukan? Nggak dilakuin sama mereka. Tidak dilakukan oleh mereka. Di sini gue malah ngelihat. Di sini permainan gimmicknya politikus. Mereka seolah-olah berseteru. Gue kasihan Prabowo kalau begini. Serius kasihan Prabowo gue. Prabowo lagi ngelihat gimmick-gimmick sandiwara ini. Alah, buat gue ini sandiwara. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat, revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentuk oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Kan kalian yang dukung. Pertama Gibran maju juga kalian yang dukung. Bobi juga kalian juga. Sekarang kalian mau bilang, yalah, gimmick. Buat gue ini gimmick. Gimmick murahan buat gue ini mah. Buat gue Jokowi sama PDIP sama. Ini gimmick aja. Memang itulah buat gue. Defensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Alah. Aja, itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya bersikap kritis. Nah, sehingga kerusakan sistem hukum itu berdesain.
Termasuk ya udahlah. muncul antara Pak Firly. Ini sekarang nih ya buat gue guys. Ini nanti ada video fullnya gue tampilin, beda, ada kalian nilai sendiri deh. Ya ini buat gue gimmick. Ya alasan gue mengatakan ini gimmick adalah ini PDIP bisa melengsarkan Jokowi itu. Bahkan kemarin bisa menggunakan hak angket. Tapi apakah dilakukan? Kagak. Jadi buat gue perseteruan antara PDIP dan Jokowi itu gimmick. Buat gue sama aja. Lu ngomong begini aja sama gitu. Lu kan raja gimmick kalau menurut gue. Iya kan, pernah lu nangis-nangis. Alah, gimmick. Udah, menurut kalian gimana guys? Buat gue ini gimmick. Hati-hati Prabowo. Hati-hati. Yang hati-hati Prabowo. Ini Jokowi itu yang angkat pertama PDIP dari mulai Solo, Jakarta sampai presiden, dan PDIP menikmati itu hampir 10 tahun. Dan Gibran juga Bobi yang disebut sama si Hasto ini itu juga dibawa oleh PDIP. Sekarang PDIP mau ngomong bla 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 bla. Halah, gua Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu walinaya wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, hati-hati lu, gimmick kalau menurut gue mah, ini gimmick. Dan tolong guys ya, cek deskripsi, sampai lupa iklan gue lagi gemes. Ya, cek deskripsi, di situ ada pesan baju koko Alkoti bisa di situ, parfum kamu ini juga bisa, daftar haji dan umroh juga bisa di situ. Cek deskripsi sekarang. Ini gimmick nih gimmick nih. Alkoti kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkoti siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkoti sekarang juga.